pandemi COVID-19 belum juga sirna. Ekonomi Kota Batam luluh lantak. Sektor industri dibuat tak berdaya. Kita semua terhentak. Dunia usaha babak belur. Pelaku usaha tersungkur. PHK semakin merajalela. Tenaga kerja dibuat merana. Apa upaya pemerintah? Apakah sudah ada langkah? Wisata yang akan memikirkan itu, tapi dengan keadaan seperti akan kita melakukan new normal ini, saya rasa salah satu usaha yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dibuka tempat mereka, ya mungkin mereka kan tidak mungkin ada penghasilan itu. Yang memberi pengertian pada masyarakat, yang harus tetap juga menjalankan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Dengan dijadikan alasan COVID ini untuk memphk karyawan. Lakukanlah negosiasi dengan karyawan, antara karyawan dengan manajer, agar tindakan apa yang lebih bagus dilakukan. Artinya apa? Bahwa kalau memang tidak bisa tidak bisa memberi gaji karyawan, ya disepakatilah seperti apa. Jangan jadikan PHK, karena kalau PHK ini adalah jalan yang sulit ya, yang sulit dan yang ada alternatif terakhir untuk diambil untuk ini. Kita dengan adanya kebijakan new normal ini yang akan kita lakukan mungkin pada tanggal 15 nanti, tentu semua sektor pariwisata ini kan juga akan mulai jalan lagi, seperti bar-bar dan segala macam sudah mulai buka. Saya lihat sekarang. Jadi dengan ada itu mungkin nanti orang akan mulai belanja. Mulai belanja berarti kan ada masukan bagi sektor usaha itu. Sektor usaha itu akan memberikan gaji kepada karyawan. Mungkin ya bersabarlah mungkin ya kepada karyawan. Ikutilah apa yang disampaikan oleh manajemen agar ini bisa kita lakukan bersama-sama. Jangan hanya kehendak pribadi saja yang telah dimintakan kepada perusahaan. Ratusan perusahaan terdampak. Sebagian dibuat tak bergerak. Belasan perusahaan tutup sejenak. Puluhan perusahaan PHK serempak. Jadi ada sebagian terdampak ya dari COVID-19 itu, tapi ada juga yang tidak begitu besar dampaknya. Yang paling terdampak itu adalah kawan-kawan yang bergerak di bidang pariwisata dan sejenisnya, seperti hotel, restoran, retail, mall, ya, tempat hiburan dan lain-lain itu sangat terdampak. Itu penurunan aktivitas itu bisa mencapai sampai 90% gitu ya. 90%. Ini mengakibatkan ada kawan-kawan yang sebagian mengambil kebijakan merumahkan karyawannya, atau ada juga sebagian yang mem-PHK. Jadi kalau kita hitung dampak karyawan terdampak itu ada sekitar 17.000 ya. Kalau untuk di Batam itu ada sekitar 17.000 karyawan yang dirumahkan, dicutikan tanpa dibayar, kemudian di PHK itu ada sekitar 17.000. Jadi itu dampak dari COVID-19 selama kurang lebih 3 bulan ini ya, Maret, April, Mei. Sebenarnya kita sudah cukup banyak meminta gitu ya, dan sudah banyak juga dipenuhi, seperti untuk diskon pajak gitu ya. Untuk pajak hotel dan restoran itu saat ini sudah tidak ditagih lagi. Nah, ini mengakibatkan kas pemerintah itu juga kering karena tidak ada pemasukan, maka APBD Kota Batam itu juga boleh dikatakan kering pada saat ini. Tapi kalau boleh berharap, tentunya diskon pajak ini tetap diberikan selama beberapa bulan ke depan sampai nanti para pengusaha ini normal kembali usahanya. Kemudian ada lagi tambahan diskon lain, seperti mungkin bukan diskon ya, bisa untuk pembayaran WTO misalkan bisa dicicil yang sudah jatuh tempo, mungkin bisa ditunda nanti pembayarannya tahun depan misalkan. Itu bentuk-bentuk dari yang insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Tapi kita paham juga bahwasanya pemerintah sendiri juga saat ini sama pusingnya dengan pengusaha. Kalau himbauan kita tentunya berharap pada kawan-kawan yang tadinya merumahkan karyawan untuk segera memulai usahanya dan
mengutamakan nanti ketika sudah mulai berjalan memanggil kembali karyawan lama yang sudah dirumahkan, karena secara ekonomi ya itu merekrut karyawan baru itu sebenarnya lebih besar biayanya daripada mempekerjakan karyawan lama. Kenapa? Karyawan baru tentu tidak akan seproduktif karyawan yang dulunya sudah ahli di bidang itu. Jadi ya kita himbau untuk memanggil kembali para karyawan yang tadinya dirumahkan untuk segera dipekerjakan kembali, supaya ini juga membantu pendapatan masyarakat itu naik. Jadi ketika 17.000 orang katakan kehilangan pekerjaan sementara, itu ketika mereka dipekerjakan kembali maka akan ada 17.000 tambahan permintaan nanti juga terhadap produk-produk pengusaha yang ada di Kota Batam. Jadi saling membutuhkan sebenarnya ya. Jadi kita himbau supaya pelaku usaha juga segera menghidupkan kembali usahanya dengan memperhatikan protokol kesehatan ya, untuk menghidupkan kembali roda perekonomian di Kota Batam. 15 ribuan pekerja terdampak, tak kuasa untuk berteriak. Meskipun suara sudah serak, hanya bisa menangis terisak. Justru di kondisi pandemi COVID-19 ini, saya lihat justru buruh pekerja ini menjadi korban juga. Artinya korban itu adalah bukan justru diperingan bagaimana harus menghadapi kehidupannya, tapi justru terjadi beberapa hal PHK yang dialami oleh beberapa teman-teman pekerja, kan gitu. Hal ini yang kami sayangkan gitu, hal juga ada beberapa hal yang juga buruh menjadi korban terhadap surat edaran Menteri Tenaga Kerja masalah THR kemarin. Kan. THR-nya boleh dicicil, padahal hanya surat edaran itu. Tapi mengenai himbauan pemerintah supaya perusahaan tidak melakukan PHK itu di-HP-kan. Artinya apa? Mohon maaf nih, pengusaha hanya mendengar himbauan atau melihat edaran yang menguntungkan bagi pengusaha aja. Tapi bagi pekerja apa yang sudah diberikan gitu loh ya, berikan PHK tetap berjalan gitu, tetap ada gitu. Saya berharap hal ini tidak terjadi PHK lagi. Saya berharap itu ya. Tapi hari ini kami mendengar bahwa ada beberapa karyawan di PHK begitu aja. Apakah mendapatkan haknya atau tidak, saya belum mendapat kabar. Tapi ada PHK di salah satu usaha tekstil di daerah Batam Center. Ini kan sangat bertolak belakang dengan himbauan pemerintah yang meminta kepada pengusaha supaya tidak melakukan PHK di kondisi pandemi ini, kan gitu. Ya, bolehlah mungkin pengurangan jam kerja dan sebagainya, tetapi tolong gitu loh, juga harus menjadi lihat situasi dan kondisi gitu loh. Nah, apakah hanya dengan beberapa bulan ini mereka terus bilang selalu rugi, sedangkan yang kemarin-kemarin tidak pernah dihitung, kan itu. Nah, harapan saya juga bahwa pemerintah bisa tegas lah, jangan selalu memberi ruang yang selalu memberikan kemudahan bagi pengusaha, tetapi kami para buruh dan bekerja selalu di dalam hal ditekan gitu loh. Contoh, kami kan juga butuh hidup sehat dan sebagainya, tetapi kami mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, tetap bekerja di dalam perusahaan dengan kondisi resiko apapun, kan itu. Kita nggak tahu di luar sana sebelum masuk bekerja itu kita bergaul dengan siapa. Iya, sebagian perusahaan mungkin ada protokol COVID-nya dan sebagainya, tapi di beberapa tempat lain, apakah ia saat bekerja, saat di kantin, saat pulang dan sebagainya, kita tidak tahu gitu loh. Ini juga akan menjadi sebuah potensi terhadap penularan itu gitu loh. Nah, dan apalagi hari ini saya juga mendengar
salah satu perusahaan manufacturing, beberapa karyawannya puluhan atau harus rapid test karena adanya di salah satu perusahaan itu kemarin sempat karyawannya atau stafnya ada yang bersentuhan terhadap positif COVID yang meninggal kemarin, kan itu. Ini sangat beresiko juga bagi pekerja. Mohonlah pemerintah juga bertindak adil kepada kami para buruh, para pekerja, khususnya juga di Batam. Ya, teman-teman, apalagi di sektor pariwisata sangat merasakan gitu. Beberapa yang kena PHK dan belum mendapatkan haknya. Ini kan kasihan. Apakah hanya pengusaha aja? Terus mereka kalau yang tidak mendapat haknya bagaimana? Gitu loh. Keadilannya di mana? Nah, ini yang harus menjadi pegangan pemerintah supaya berlaku adil kepada pekerja dan buruh. PHK bukan berarti kiamat. Tak boleh hilang akal sehat. Hidup harus terus berjalan. Semua ini adalah cobaan. Kita untuk saat ini sudah 1,5 bulan dari awal Mei kemarin. Untuk kegiatan untuk saat ini tidak ada, melainkan tetap mencoba untuk mencari lowongan pekerjaan yang ada di Batam, baik via media sosial dan media cetak juga. Untuk panggilan untuk saat ini belum ada, bukan berarti belum diberikan kesempatan, tapi akan saya coba sampai ada yang memanggil saya untuk datang interview dan menerima pekerjaan. Harapan saya ya semoga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kita kembali normal dan lowongan untuk bekerja banyak. Jadi untuk rekan-rekan yang terdampak COVID-19 ini bisa menjalani kehidupan yang normal lagi dan mendapatkan pekerjaan. Yang selama ini telah tidak bekerja bisa dapat pekerjaan baru, dan semoga pandemi segera berakhir aja. Semoga pandemi segera berlalu. Ekonomi Batam kembali pulih. Walau dipenuhi jalan berliku, new normal harus kita pilih.